Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina. Ya habbadha rabbahu wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina. Laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna. Fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna. Nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahaditsil lati rawayna farduduhumullahumma khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus kepala desa Kalang Anyar ya, kecamatan apa? Suradadi. Ya terserahlah. Kabupaten Porong, Sidoarjo. Teman-teman dari TV 9 saya lihat ini aktif, subhanallah. Banser ya semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara saya di Kalang Sari, Kalang Anyar ya. Mohon maaf karena ini desa tidak terkenal. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini, bil khusus istighosah kita semua dalam rangka selamatan desa, moga-moga dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga lumeber pada kita sekalian selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita semua patut bergembira karena masih diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara yang sangat mulia, acara istighosah, memohon pertolongan Allah, acara zikir, menyebut asma-asma Allah dalam rangka memohon keselamatan dan keberkahan untuk nusa dan bangsa Indonesia,
khususnya bagi desa Kalang Anyar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, di depan saya masih ada tempat-tempat yang kosong karena sebagian ibu juga ada yang mencari senderan di masjid. Tapi percayalah, Kanjeng Nabi pernah dawuh, innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalisad dzikri wa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau halummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim ila akhir hadis. Allah memiliki pasukan Satpol PP dari kalangan malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Ruangan yang kosong ini, percaya, ini penuh dengan malaikat. Tempat yang kosong ini diisi oleh malaikat. Panggung yang besar ini penuh oleh malaikat. Untuk apa? Mereka sengaja, tugasnya sayyahin yaltamisuna majalisal dzikri. Tugas malaikat-malaikat tadi adalah berjalan, berterbangan, mencari-cari majelis zikir. Untuk apa? Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Ketika nanti ada orang-orang yang beriman sedang membaca Al-Qur'an, malaikat duduk dengan tenang mendengarkan. Ketika orang yang beriman berzikir kepada Allah, malaikat ikut zikiran. Dan ketika orang yang beriman bersolawat kepada Rasulullah, malaikat ikut solawatan. Dan ketika orang yang beriman berdoa kepada Allah, malaikat mengaminkan. Malam ini ibu-ibu mungkin tidak tahu dan tidak melihat, tapi kita yakin seyakin-yakinnya sabda Nabi apa? Malaikat Allah sekarang menghamparkan sayapnya sampai ke langit. Apa yang mereka katakan? Di atas mereka, di atas kita semuanya, mereka menantang kita orang-orang yang beriman. Halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa kon omong bemarinya mempunyai nokena jai sini utak tamu Gusti Allah panjaluk apa kon? Ngerti apa tidak? Malaikat menghamparkan sayapnya di hadapan kita semuanya sampai ke langit, sambung menyambung sambil berkata dalam istilah Sundanya, halummu ila hajatikum. Baik nyarita anjeun hayang ngomong ka aing mumpung aing keur diriku aing kebijakan ka Allah sia tong era-era. Ngerti apa tidak? Malaikat menantang kita semuanya, silahkan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan, kami akan dukung dan sampaikan kepada Allah. Sehingga malaikat di hadapan kita semua, apa doa yang kita baca, malaikat akan aminkan, malaikat akan dukung. Insya Allah doa kita akan dijabah. Kenapa? Karena malaikat yang menjadi tim sukses kita semuanya. Allahumma. Kenapa doanya diijabah? Karena malaikatnya yang menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Kalau tim sukses caleg, kadang-kadang tim suksesnya sudah beres, calegnya gagal, malah set. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain? Waktu nyalon yang pertama ada muludan kasih sumbangan, ada rajaban kasih sambutan, ada orang hajatan dia kondangan, orang meriang kasih bantuan, orang mati nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi wakil rakyat diundang isi gosah, gak ada boro-boro bantuan, nongol pun enggak. Betul apa tidak? Saya tanya malam ini, ada DPR nggak di sini? Ada DPR apa tidak? DPR-nya innalillahi. Ada Pak Camat apa tidak? Pak Camatnya innalillahi. Ada Pak Lurah apa tidak? Pak Lurahnya alhamdulillah. Ada Pak RW, RW-nya alhamdulillah. Ada Pak RT, RT-nya alhamdulillah. Ada janda, jandanya alhamdulillah. Ada yang jomblo, jomblonya alhamdulillah. Pokoknya semua yang datang malam ini di tempat ini, siapapun mereka, para pemimpin yang di tempat ini, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur. Sebaliknya pemimpin yang datang di tempat ini hanya pada musim kampanye pingin dipilih doang, kita doakan mudah-mudahan pada cepat mati. Mari kita doakan mudah-mudahan enggal podo
Sadar, modar. Hamba Allah yang dimuliakan, inilah tempat yang oleh Rasul dikatakan idza marartum biriyadil jannati farta'u, jika kamu lewat di taman-taman surga mampirlah kamu. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hailaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini di hadapan Allah adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Boten, dimanapun ada yang berzikir kepada Allah, di Madinahkah dia, di Mekahkah dia, di Yamankah dia, di Irakkah dia, di Mesirkah dia, termasuk di Kalang Anyar ini di mana ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, sah tempat ini disebut dengan raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Walaupun taman surganya cuma dewan pimpinan Kenapa? Sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, saudara-saudara, tetap kalau saja ibu-ibu yang kerudungnya hijau mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kerudung hijau? Karena ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, maka masya Allah semuanya betah. Kameramennya betah, presenternya betah, satgasnya betah, bansernya betah, anak kecil karena banyak kue jadi betah, ibu-ibunya betah, kiainya betah, lurahnya betah, koriknya betah, semuanya betah. Kenapa? Karena ini adalah taman surga. Yang tidak betah di majelis zikir taman surga hanya syekh. Kenapa? Sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang membaca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang sedang zikir dia akan kepanasan, ada orang yang baca salawat dia akan kelojotan, ada orang yang berdoa dia kabur entah pergi kemana jalan. Makanya nanti kalau selesai sholat berjamaah di masjid, imamnya ngajak zikir berjamaah, malah ada jamaah yang minggat tidak ikut zikir berjamaah. Jangan-jangan jamaah itu sudah kesurupan. Kalau malam ini pengajian belum selesai ada yang pulang, berarti orang itu sudah kerasukan. Kalau kiai sedang ceramah malah ada ibu yang nyender di tiang atau di masjid ngantuk-ngantuk, berarti orang itu sudah keusap. Dan kalau ada yang pulang gendong anaknya sebelum selesai pengajian, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan Islam Nusantara disalah-salahkan. Ada yang seenaknya tidak menghargai perbedaan. Mereka berkata zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah, muludan, rajaban, tahlilan, ziarah kubur, Pak RT. Kita umat Islam Indonesia tidak usah marah, tidak usah tersinggung, dan tidak usah melayani orang yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lah. Kenapa? Sebab yang namanya umat Islam biasa beda pendapat, biasa lain pendapatan. Walaupun beda pendapat, lain pendapatan, sesama umat Islam wajibnya saling menyayangi, saling mencintai. Sesama umat Islam walaupun beda pendapat dan lain pendapatan wajibnya saling menyayangi, saling walaupun beda pendapat, lain pendapatan, sesama umat Islam punya kewajiban tetap saling menghargai, saling mati lagi. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau umat Islam Indonesia diganggu oleh pemahaman yang terus-terusan menyalahkan saudaranya yang berbeda pendapat, terus-terusan ada yang mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulud dan bid'ah, rajaban bid'ah. Saudara-saudara, kita bangkit bareng-bareng.
menyadarkan umat agar supaya tetap rukun, ikuti contoh keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dan jangan ke bawah contoh keluarga Kanjeng Nabi Adam. Kenapa keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim? Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Siapa, Bu? Ismail. Ketika Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah, setan datang. Bro, manggil Nabi kok manggil namanya? Mestinya kalau manggil Nabi itu pantas-pantasnya Sayyidina kek. Tapi setan kan anti Sayyidina. Bro, apa set? Katanya kamu disuruh nyembelih anak kamu ya? Iya. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana nyuruhnya? Dalam mimpi. Oh alah bro. Bisa jadi yang nyuruh kamu nyembelih anak kamu tuh bukan Gusti Allah. Mungkin dia tuh setan. Padahal dia sendiri Masya Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Kalau ada orang yang mengganggu ibadah kepada Allah, tidak menghargai perbedaan dan keragaman, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang, gagal bos. Setan datang nemui Ismail. Ngil, apa Kang? Katanya kamu mau disembelih sama bapak kamu ya? Iya. Kok sampean tahu Kang? Dari YouTube. Setan juga belajar agama, cuman belajarnya dari YouTube, tidak mau qiraatul kutub. Tahu nggak Il? Mungkin bapak kamu jual mau nyembelih kamu tuh bukan karena perintah Allah. Mungkin dia khawatir kamu minta jual kebun buat beli motor Il. Pada bapakmu tuh rajin jualan kupang Il. Ismail tidak mau banyak bicara. Dia langsung ambil batu balang jumroh, lempar setannya, kabur menghadap juragannya. Ditanya sama bosnya, primen Kang? Gagal maning bos. Lha kok gagal goblok nemenku ya. Ismail tuh bocah cilik, ya cilik tak cilik Pak. Tapi kan tangannya mencicil, matanya mendelik, mau diselampang waktu begitu. Setan datang nemui Siti Hajar. Dia jalan pelan-pelan, pas Siti Hajar lagi nyender di tiang pengajian. Setan datang. Yo Siti, yo Siti, apa Tan? Kamu sudah dengar? Suami kamu akan sembelih anak kamu si Ismail. Sudah dengar? Kenapa? Ingat Yusiti, waktu anakmu masih bayi cidit, kamu dibuang ke tempat ini dengan anak kamu tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa JPS. Dia pulang ke rumah istri tuanya di Sidoarjo. Sekarang dia katanya kangen sama anak kamu yang sedang lucu-lucunya. Mestinya kalau kangen sama anaknya bawa oleh-oleh, apakah yang menyenangkan dia? Ternyata dia datang-datang akan sembelih anak kamu. Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anaknya? Aku rapopo. Tapi karena setan ganggu terus,
menghalang terus. Akhirnya Siti Hajar hilang kesabaran, ambil batu sambil ngomong, akura, akura, akura. Minggat setannya lapor sama bosnya, primen Kang? Jadi perempuan setannya sekarang. Setannya jadi wedok sih. Gagal manik bos. Gagalnya setan mengganggu keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Selamatnya keluarga Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai ketua DKM-nya. Karena Siti Hajar sebagai ketua muslimatnya, karena Ismail bansernya kompak dan serempak, tidak membiarkan ustadz setan memberikan kultum di masjidnya. Makanya kalau besok ada saudara kita yang tidak mengakui perbedaan pendapat, selalu menyalahkan saudara-saudaranya yang berlainan amaliyahnya. Dia mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, maulidan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Jangan tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu, ambil batu, gitu aja kok. Habis ngelempar setan, Ibrahim haus, minum air zam-zam. Karena capek, Ibrahim duduk. Malaikat lapor kepada Allah. Lapor. Dari mana Kat? Dari Sidoarjo. Sidoarjonya di mana? Karanganyar. Oh, Karanganyar yang enggak masuk internet itu ya? Iya. Ada acara apa Kat? Istighosah, selamatan, minta selamat untuk desanya. Siapa yang datang Kat? Lurahnya datang, RW-nya datang, RT-nya datang, bahkan para kiainya penuh di masjid, ibu-ibunya penuh di halaman, termasuk dari TV 9. Masya Allah, ya Allah, bansernya berdiri tegak jagain pengajian. Apa yang mereka baca, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu berzikir kepadamu. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Illa billahil. Apa yang mereka baca untuk nabiku, wahai malaikatku, ya Allah, mereka bersolawat kepada nabimu. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي
anta misbahus suduri. Allah ya habibi ya ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di kalang anyar minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni orang yang tidak membaca amin dalam doanya. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, orang-orang kalang anyar minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Minta apalagi mereka wahai malaikatku, ya Allah, mereka minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya mereka ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu bahwa mereka tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu di pengajian. Ada ibu-ibu yang duduknya selonjor, ada yang miring kanan, ada yang miring kiri, ada yang membleh nyender di tiang-tiang pengajian, bahkan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga ya Allah? Seandainya mereka melihat surga, pasti mereka akan jejeritan, histeris minta dimasukkan ke dalam surga. Hai malaikatku, isyhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni dosa mereka semua. Allahumma ada malaikat yang nanya, ya Allah, boleh saya bertanya? Takon apa kon kat? Tuli anu sing tang niku mboten ngaji kabeh niku wong niku. Ya Allah, kan tidak semua hambamu yang datang di tempat itu ikut berzikir kepadamu, tidak semuanya salawat kepada nabimu, tidak semuanya membaca ayat dan mendengarkan ayat-ayatmu, bahkan tidak semuanya ikut mendengarkan pengajian tentang agamamu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kami melihat dari awal acara ada orang-orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera tuh bagaimana nasibnya ya Allah. Memang salahnya tukang kamera apakah? Salah mah tidak, cuman heran ya Allah kalau lihat nenek-nenek dilewatin. Itu ngelihat wajah cakep dikit diincer lama-lama. Bahkan sekarang mereka duduknya dekat dengan ibu-ibu jauh dari kaum bapak.